Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramadona. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik. Yang pertama, pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu sarana bagi perawat atau bidan dalam menjalin hubungan saling percaya sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk profesi keperawatan atau profesi bidan. Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perawat atau bidan dalam berinteraksi dengan pasien. Yang kedua, tujuan diberikan komunikasi terapeutik pada klien. Pelaksanaan komunikasi terapeutik bertujuan membantu pasien memperjelas penyakit yang dialami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengurangi keraguan serta membantu dilakukannya tindakan efektif, mempererat interaksi kedua pihak, yakni antara pasien dan perawat secara profesional dan proporsional dalam rangka membantu penyelesaian masalah pasien. Yang ketiga, prinsip dalam bidan melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama, bidan sebagai tenaga kesehatan harus mengenal diri sendiri. Yang kedua, komunikasi ditandai dengan sikap menerima, percaya, dan menghargai. Yang ketiga, bidan sebagai tenaga kesehatan harus paham menghayati nilai yang dianut pasien. Yang keempat, bidan sebagai tenaga kesehatan harus sadar pentingnya kebutuhan pasien. Yang kelima, bidan sebagai tenaga kesehatan harus menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa rasa takut. Yang keenam, bidan sebagai tenaga kesehatan menciptakan suasana agar pasien punya motivasi mengubah diri. Yang ketujuh, bidan sebagai tenaga kesehatan harus menguasai perasaannya sendiri. Yang kedelapan, mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten. Yang kesembilan, bidan harus paham akan arti empati. Yang selanjutnya, bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. Bidan harus dapat berperan sebagai role model, mampu mengekspresikan perasaan, panggilan jiwa untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain, berpegang pada etika, tanggung jawab. Yang keempat, manfaat bidan memberikan komunikasi terapeutik pada klien, mengidentifikasi, mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan bidan, memberikan pengertian tingkah laku pasien dan membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi, mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Yang kelima, sikap bidan dalam memberikan pelayanan pada klien agar bisa membantu kesembuhannya. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, kehangatan. Yang keempat, jujur. Yang kelima, menggunakan etika. Yang keenam, dalam teknik komunikasi, bidan perlu asertif, humoris, diam, dan reflektif. Yang pertama, komunikasi asertif artinya kemampuan seseorang untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan positif maupun perasaan negatif dengan cara terbuka, jujur, dan langsung. Yang kedua, humoris adalah sikap yang cenderung dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu gerak tawa. Istilah ini berasal dari istilah medis Latin kuno yang mengajari bahwa keseimbangan cairan dalam tubuh manusia yang dikenal sebagai humor yang diatur oleh kesehatan dan emosi manusia. Yang ketiga, teknik diam digunakan untuk memberikan kesempatan pada klien sebelum menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikiran masing-masing. Yang keempat, reflektif adalah berpikir secara terus-menerus dan mendalam demi mencapai keterampilan berpikir tertentu untuk dapat mengambil sesuatu keputusan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.